Losing time, I'm fading fast. Valentino Rossi akui kehebatan Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025 meski sedikit gengsi. Ya, dia cepat. MotoGP 2025 baru saja membuka lembaran baru di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand. Musim ini seharusnya menjadi awal dari era baru tanpa bayang-bayang rivalitas masa lalu. Namun kenyataan berkata lain. Nama besar yang dulu pernah memanaskan panggung MotoGP ternyata belum selesai menuliskan kisahnya. Di tengah barisan pembalap muda yang lapar kemenangan, ada satu sosok paling tua di grid MotoGP namun masih berbahaya, kembali menjadi pusat perhatian. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, memulai debutnya bersama tim baru, Ducati Lenovo, dengan cara yang luar biasa. Bukan sekadar menang, Marquez menyapu bersih semua sesi di akhir pekan pembuka musim. Dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Dominasi ini bukan hanya membuktikan bahwa Marquez belum habis, tetapi juga seolah menegaskan bahwa ia datang ke Ducati bukan hanya untuk sekadar bertahan, ia datang untuk merebut kembali tahtanya. Namun, di balik gemuruh kemenangan Marquez, ada satu sosok yang diam-diam menjadi sorotan. Valentino Rossi. Rossi datang ke Buriram bukan sebagai pembalap, melainkan sebagai pemilik tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Namun, meski kini ia lebih banyak berdiri di belakang pitwall, aura kebesarannya masih terasa menyelimuti setiap sudut paddock. Setiap gerak-geriknya masih diburu kamera. Setiap ucapannya masih dinanti oleh para jurnalis. Sejak pertama kali Marquez diumumkan bergabung dengan Ducati Lenovo, dunia MotoGP tahu bahwa kisah lama akan kembali terbuka. Meskipun Rossi sudah pensiun, bayang-bayang rivalitas mereka seolah tak pernah benar-benar padam. Setiap kemenangan Marquez akan selalu terasa seperti tamparan kecil bagi Rossi. Dan kemenangan mutlak Marquez di Thailand ini adalah tamparan pertama di musim 2025. Jawaban singkat yang berisik. Saat balapan usai, ada wartawan yang memburu sosok Valentino Rossi. Dia tahu, apapun yang keluar dari mulut Rossi penampilan Marquez akan menjadi berita besar. Namun seperti yang sudah diduga banyak orang, Rossi tidak akan memberikan pujian dengan mudah. Saat ditanya tentang pendapatnya soal dominasi Marquez di akhir pekan ini, Rossi hanya memberikan jawaban singkat. Ya, dia cepat. Dua kata sederhana itu langsung menjadi pembicaraan di media. Namun semua orang tahu, di balik kesederhanaan kalimat itu tersimpan makna yang jauh lebih dalam. Bagi Rossi, memuji Marquez adalah hal yang hampir mustahil. Terlalu banyak luka, terlalu banyak dendam yang belum sepenuhnya sembuh. Namun dua kata yang keluar dari mulut Rossi sudah lebih dari cukup untuk membuat semua orang paham. Bahkan sang legenda pun tak bisa lagi menyangkal keganasan Marquez. Namun, awak media tidak puas hanya dengan jawaban singkat itu. Mereka terus bertanya pada Rossi, berharap mendapatkan komentar yang lebih panjang. Setelah beberapa kali mencoba menghindar, Rossi akhirnya kembali membuka suara. Dia rival berat saya selama bertahun-tahun, dan tentu saja saya tidak ingin terlalu memuji dia. Tapi saya hanya bisa katakan, dia cukup hebat pada balapan pembuka ini. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, namun terasa lebih tajam daripada pisau. Kata, cukup hebat, terdengar seperti bentuk gengsi terakhir yang masih ingin dipertahankan Rossi. Namun semua orang tahu, jika Rossi saja sampai mengatakan Marquez cukup hebat, artinya pembalap asal Spanyol itu benar-benar tampil luar biasa. Bagi penggemar MotoGP yang sudah sejak dulu, pasti tahu hubungan Rossi dan Marquez adalah salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah olahraga ini. Komentar Rossi itu pun tak butuh waktu lama sampai ke telinga Marc Marquez. Dalam wawancara seusai balapan, Marquez hanya tersenyum saat mendengar kalimat tersebut. Saya tahu Valentino, dia tidak suka memuji saya, ucap Marquez sambil menahan tawa kecil. Tapi jika Valentino bilang saya cukup hebat, itu artinya saya sangat hebat. Perkataan itu disambut gelak tawa oleh para awak media. Namun di balik candaan itu, ada rasa hormat yang tersirat. Valentino adalah legenda. Kami mungkin punya banyak momen panas di lintasan, tapi tanpa rival sepertinya, mungkin saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Saya selalu menghargai dia sebagai salah satu legenda terbesar MotoGP, ungkap Marquez. Dalam sesi wawancara terakhir,
Rossi akhirnya memberikan komentar yang sedikit lebih panjang tentang Marquez. "Saya sudah pensiun, tapi saya tahu dia akan selalu membayangi saya," ucap Rossi. Komentar ini menjadikan seolah Rossi sadar, selamanya ia akan terikat dengan nama Marc Marquez, baik sebagai rival, maupun sebagai legenda yang kisahnya tak bisa dipisahkan dari pembalap Spanyol itu. Kemenangan di Thailand menjadi bukti bahwa kepindahan Marquez ke Ducati adalah keputusan yang tepat. Kombinasi Marquez dengan Desmosedici GP24 tampaknya menjadi paket yang sangat berbahaya. Jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut gelar juara dunia, sesuatu yang tentu tidak ingin dilihat oleh fans Valentino Rossi. Dengan dominasi ini, Marquez semakin menegaskan bahwa pertarungan perebutan gelar MotoGP 2025 akan kembali seru, dan mungkin membuka lembaran baru dari rivalitas panas antara dirinya dan Valentino Rossi, meskipun kini dari sudut pandang yang berbeda. MotoGP 2025 baru dimulai, tapi panasnya persaingan sudah terasa. Akankah Marc Marquez membawa Ducati kembali ke puncak? Atau anak didik Rossi yang akan menjegal dominasi sang juara? Satu hal yang pasti, era keemasan baru sedang dimulai, dan nama Marc Marquez akan terus menghiasi puncak podium. Dani Pedrosa tercengang lihat aksi Marc Marquez dengan mudahnya sapu bersih semua podium tertinggi di Thailand. Sang Raja MotoGP telah kembali. Penampilan menakjubkan Marc Marquez di Grand Prix Thailand 2025 membuat banyak pihak tercengang, termasuk mantan pembalap MotoGP, Dani Pedrosa. Pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil luar biasa di sirkuit Buriram dengan menyapu bersih podium tertinggi secara dominan. Aksi Marquez seolah menunjukkan bahwa dirinya kembali ke performa terbaiknya setelah tampil memukau sejak sesi latihan hingga menyentuh garis finish. Dani Pedrosa, yang kini menjadi test rider KTM, tak bisa menyembunyikan kekagumannya saat menyaksikan langsung bagaimana Marquez menaklukkan lintasan dengan begitu mudahnya. Sirkuit Chang International di Buriram dikenal sebagai salah satu trek yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan, terutama pada tikungan-tikungan tajamnya. Namun, Marc Marquez mampu menjinakkan mesin ganas GP24 untuk sapu bersih semua sesi di Grand Prix Thailand. Sejak sesi kualifikasi, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda dominasi dengan merebut pole position. Dalam sesi sprint race pada Sabtu, Marquez juga tampil dominan dengan memimpin balapan dari awal hingga akhir tanpa mendapat perlawanan berarti. Pada race utama, Marc Marquez juga tampil dengan cerdas. Saat di tikungan 7, ia sengaja memberikan Alex untuk menyalip karena temperatur bannya menurun. Marquez lalu memanfaatkan slipstream di belakang adiknya, hingga akhirnya pada lap 23 Marquez kembali posisi terdepan dan akhirnya berhasil rebut podium 1. Detail ini menunjukkan kecerdasan Marquez dan kemampuan mengelola situasi buruk. Dani Pedrosa, yang menyaksikan langsung dari paddock, mengaku sangat terkejut dengan performa Marquez. "Jujur, saya benar-benar tercengang. Melihat Marc tampil seperti ini membuat saya merasa seperti kembali ke masa-masa kejayaannya. Dia sangat jenius. Dia membuat segalanya terlihat mudah. Padahal semua pembalap tahu betapa sulitnya sirkuit ini," ujar Pedrosa kepada media. Pedrosa yang pernah menjadi rekan seti Marquez selama bertahun-tahun, mengaku tidak menyangka bahwa Marquez langsung mendominasi di awal musim bersama Ducati. Menurut Pedrosa, adaptasi dengan motor baru biasanya membutuhkan waktu, tetapi kali ini Marquez seolah tak butuh proses panjang. Marc bukan hanya cepat, tapi dia membuat motor itu seperti sudah menjadi bagian dari dirinya. Biasanya butuh waktu untuk memahami karakter motor baru, tapi dia melakukannya hanya dalam hitungan minggu. Itu benar-benar luar biasa, tutur Pedrosa sambil menggelengkan kepala. Momen yang paling membuat Pedrosa terheran-heran adalah saat Marquez melakukan overtake kepada Alex pada lap-lap akhir untuk merebut kembali posisi 1 dari sang adik. Aksi tersebut dilakukan dengan begitu mulus dan agresif, seolah-olah lintasan itu hanya miliknya seorang. Marc selalu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Tapi kali ini, dia seperti tidak punya batasan. "Saya merasa seperti menonton dirinya yang dulu saat masih muda, tapi dengan kematangan yang jauh lebih baik," tambah Pedrosa. Pedrosa bahkan menyebut bahwa performa Marquez di Thailand adalah salah satu yang terbaik sepanjang karirnya. Marc tidak hanya cepat,
Tapi dia juga cerdas dalam mengelola balapan. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Itu kombinasi yang sangat sulit ditemukan pada pembalap manapun, ujarnya. Usai balapan, Marc Marquez tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya atas kemenangan tersebut. Ini akhir pekan yang luar biasa. Kami bekerja sangat keras sepanjang minggu ini. Dan hasil ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim. Motor ini sangat kompetitif. Dan saya merasa semakin nyaman di atasnya setiap kali balapan, ujar Marquez. Ketika ditanya soal pujian dari Dani Pedrosa, Marquez hanya tersenyum dan merendah. Dani adalah salah satu pembalap yang paling saya hormati. Mendengar pujian darinya adalah motivasi tambahan bagi saya. Tapi saya tahu musim ini masih panjang, dan kami harus terus fokus di setiap balapan, tambahnya. Kemenangan di Thailand menjadi bukti nyata bahwa Marc Marquez telah kembali ke level terbaiknya. Setelah tampil konsisten, Marquez kini menjadi pemimpin klasemen sementara dengan selisih 14 poin dari Francesco Bagnaia. Dani Pedrosa yakin bahwa ini baru permulaan dari kebangkitan The Baby Alien. Marc adalah pembalap yang tidak pernah kehilangan mentalitas juaranya. Jika dia terus tampil seperti ini, saya yakin dia akan menjadi kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia tahun ini, kata Pedrosa. Kemenangan ini membuat persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin menarik. Namun, jika Marquez mampu mempertahankan konsistensinya, sangat sulit membendung laju sang juara dunia 8 kali tersebut. Dengan gaya balap seperti ini, Marc akan sangat sulit dikalahkan. Dia memiliki segalanya, kecepatan, pengalaman, dan mentalitas juara, tambah Pedrosa. Penampilan luar biasa Marc Marquez di Grand Prix Thailand 2025 bukan hanya membuat para penggemar MotoGP terpukau, tetapi juga membuat sesama legenda seperti Dani Pedrosa terheran-heran. Dominasi Marquez di lintasan dan adaptasi kilatnya dengan Desmosedici GP24 membuktikan bahwa The Baby Alien belum habis. Jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan merebut gelar juara dunia ke-9-nya musim ini. MotoGP 2025 pun diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah, dengan Marc Marquez sebagai protagonis utama di tengah panasnya persaingan. Marc Marquez sapu bersih MotoGP Thailand 2025. Podium 1 di balapan perdana, bukti sang raja telah kembali. Legenda yang tak pernah padam, The Baby Alien siap kembali berkuasa. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tapi seluruh dunia sudah tahu bahwa musim ini akan berbeda. Buriram, Thailand, menjadi saksi kebangkitan sosok yang selama ini dianggap telah habis. Di tengah panasnya aspal sirkuit internasional Chang, satu nama kembali menggetarkan dunia balap motor, Marc Marquez. Pembalap yang selama ini dianggap sudah habis setelah cedera panjang dan bertahun-tahun berkutat dengan keterpurukan, kini bangkit dengan cara paling dramatis, menyapu bersih semua sesi di MotoGP Thailand 2025. Dengan Desmosedici GP24 di bawah kendalinya, Marquez tampil bak alien yang turun dari dimensi lain. Pole position, juara sprint race, hingga podium tertinggi di balapan utama berhasil diraihnya secara sempurna. Kemenangan ini bukan hanya soal angka di klasemen, tapi pesan keras bagi seluruh dunia. Sang raja telah kembali, dan kali ini, ia datang bersama Ducati untuk menaklukkan segalanya. Tidak ada kemenangan yang datang dengan mudah bagi Marc Marquez, dan 4 tahun bukan waktu yang singkat bagi Marquez untuk kembali ke puncak. Cedera lengan, operasi berulang kali, dan motor Honda yang tak lagi kompetitif membuat banyak orang percaya bahwa era keemasan Marquez sudah berakhir. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya, Marquez terus menahan sakit dan menyimpan dendam pada lintasan yang pernah membuatnya terjatuh. Keputusan Marc Marquez pindah ke Ducati adalah perjudian besar, dan kini, hanya dalam satu seri, dunia bisa melihat bahwa perjudian itu telah terbayar lunas. Sejak sesi latihan bebas, aura kebangkitan Marquez sudah terlihat. Kecepatan Desmosedici GP24 di lintasan lurus dipadukan dengan gaya balap agresif khas Marquez, membuatnya seperti tak terhentikan. Di sesi kualifikasi, Marquez merebut pole position dengan waktu tercepat. Di sprint race, ia tampil dominan melesat ke depan dan tak tersentuh satupun pembalap di belakangnya. Namun puncak performa sang alien terjadi di balapan utama.
Saya datang ke Ducati bukan untuk mencoba, tapi untuk menang. Kalimat itu kini bukan sekadar janji kosong, tapi bukti bahwa kombinasi Marquez dan Ducati adalah momok baru bagi MotoGP. Begitu lampu hijau menyala di balapan utama, Marc Marquez langsung melesat seperti kilat. Bagnaia dan Alex berusaha menempel, tapi Marquez seperti sedang menari di atas Desmosedici. Saat pertengahan lap, adiknya berhasil menyalip Marc Marquez. Namun Marc Marquez terus menempel sang adik, hingga akhirnya berhasil merebut kembali. Di garasi Ducati, seluruh kru menahan napas. Mereka tahu, hari ini bukan sekadar kemenangan, tapi momen kelahiran kembali legenda hidup MotoGP. Saat memasuki lap-lap akhir, tribun penonton bergemuruh. Marc Marquez berhasil rebut kembali posisi 1 hingga finish. Tapi bukan Marquez namanya jika tidak menutup balapan dengan cara paling sempurna. Ia melaju mulus di setiap tikungan, tanpa sedikit pun celah bagi rival-rivalnya. Begitu melewati garis finish, Marquez mengangkat kedua tangannya ke udara. Sorak-sorai penonton pecah. Sementara di garasi Ducati, Luigi Dalinya tak mampu menahan air mata. Ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan tim. Dalam euforia kemenangan, Marc Marquez justru menunjukkan sisi yang paling jarang terlihat, kerendahan hatinya. Saat diwawancarai usai balapan, Marquez tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Alih-alih menyombongkan diri, ia justru memberikan kredit penuh kepada seluruh tim Ducati. Saya hanya melakukan pekerjaan saya di lintasan, tapi kemenangan ini milik seluruh tim. Mereka bekerja keras siang dan malam untuk motor ini. Tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa, ujar Marquez saat wawancara setelah balapan. Kemenangan ini membuat bos Ducati, Luigi Dalinya, tak bisa menahan emosinya. Pria yang menjadi arsitek kejayaan Ducati dalam beberapa tahun terakhir ini mengaku bahwa merekrut Marc Marquez adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Kami tahu Marc adalah pembalap luar biasa, tapi cara dia memahami motor ini begitu cepat benar-benar di luar ekspektasi. Hari ini, saya menyaksikan kebangkitan legenda sejati. Marc tidak hanya datang untuk menang, dia datang untuk membuat sejarah bersama Ducati, ungkap Dalinya dengan gemetar. Kemenangan Marquez langsung membuat gempar padek MotoGP. Para rival mulai sadar bahwa ancaman lama telah kembali, kali ini dengan kekuatan baru. Francesco Bagnaia, juara dunia 2022-2023 mengatakan, dia belum kehilangan apapun, malah terlihat lebih kuat, ungkap Bagnaia dengan singkat. Jack Miller dari Prima Pramac Yamaha juga memberikan komentarnya. Jika Marquez bisa seperti ini di balapan pertama, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di balapan berikutnya, ungkap pembalap anyar Pramac itu. Kemenangan ini langsung menjadi trending topik dunia. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tapi bayangan Marc Marquez sudah terasa di seluruh grid. Era baru sedang dimulai, dan kali ini Marquez tidak hanya ingin menang. Ia ingin menaklukkan dunia sekali lagi. Saya belum sempurna, tapi setiap lap membuat saya semakin kuat. 1 kemenangan, 1 podium, 1 langkah menuju gelar juara dunia ke-9. Marc Marquez juara sprint race MotoGP Thailand 2025, bawa Ducati Lenovo ke puncak. Marc Marquez menunjukkan performa luar biasa dengan meraih kemenangan pertamanya bersama Ducati Lenovo Team di sprint race MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Sabtu, 1 Maret 2025. Dengan menunggangi Desmosedici GP24, Marquez berhasil merebut podium pertama setelah tampil dominan sejak awal balapan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marquez semakin menyatu dengan motor barunya dan siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Yang membuat kemenangan ini semakin spesial, Marquez berhasil mengalahkan semua pembalap Ducati lainnya yang juga menggunakan motor Desmosedici GP24, termasuk sang juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia. Marc Marquez memulai sprint race dari posisi terdepan setelah meraih pole position pada sesi kualifikasi. Begitu lampu hijau menyala, Marquez langsung melesat memimpin jalannya balapan. Dalam 14 lap yang berlangsung sengit, Marquez menunjukkan gaya balap agresifnya yang selama ini menjadi ciri khasnya.
Kecepatan Desmosedici GP24 di trek lurus, dipadukan dengan kemampuan late braking Marquez, membuatnya sulit dikejar. Di setiap tikungan, Marquez mampu menjaga racing line dengan sempurna dan mempertahankan jarak dari para rivalnya. Pada lap pertengahan, Marquez semakin memperlebar jarak hingga 1,4 detik dari Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Ia melintasi garis finish dengan penuh percaya diri dan disambut sorak-sorai dari garasi Ducati. Ini adalah kemenangan yang sangat spesial. Kemenangan pertama saya bersama Ducati dan hasil dari kerja keras seluruh tim. Saya merasa semakin kuat di setiap balapan, ujar Marquez usai balapan. Kemenangan Marc Marquez di Thailand membuat bos Ducati Lenovo, Luigi Dalinya, tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan harunya. Baginya, Marquez telah membuktikan bahwa keputusan merekrut sang juara dunia 8 kali adalah langkah yang tepat. Momen ini sangat emosional bagi kami semua. Kami tahu Marc adalah pembalap hebat, tapi cara dia bekerja keras, memahami motor, dan menunjukkan mentalitas juara benar-benar luar biasa, ujar Dalinya dengan nada haru. Dia membawa sesuatu yang berbeda ke dalam tim ini. Ducati bangga memiliki pembalap sekelas Marc Marquez. Ini baru awal, tapi kemenangan ini membuktikan bahwa kami mengambil keputusan yang tepat. Kemenangan ini juga menandai sejarah baru bagi Ducati. Untuk pertama kalinya, pabrikan asal Italia itu memiliki 3 pembalap yang mampu bersaing di barisan depan dengan motor yang sama. Namun, fakta bahwa Marquez berhasil mengalahkan semua pembalap Ducati lainnya menjadi bukti bahwa mentalitas juara yang dimilikinya masih sulit ditandingi. Meski kemenangan Marquez membuat Ducati bangga, persaingan internal di dalam tim semakin memanas. Sejak awal musim, Ducati sudah dihadapkan pada dilema besar, karena memiliki 2 pembalap papan atas dengan motor yang sama. Di Thailand, Marquez tidak hanya mengalahkan Bagnaia yang merupakan juara dunia 2 kali, tapi juga Alex Marquez yang tampil luar biasa musim ini. Meski demikian, Marquez menegaskan bahwa dirinya hanya fokus pada pekerjaannya sendiri. Saya datang ke Ducati untuk menang. Rival utama saya bukan hanya pembalap dari tim lain, tapi juga mereka yang menggunakan motor yang sama. Saya menghormati Pecco, tapi di lintasan semua orang adalah lawan, tegas Marquez. Kemenangan ini juga memperlihatkan bahwa kombinasi antara Marc Marquez dan Desmosedici GP24 semakin menjadi momok menakutkan di musim 2025. Motor yang terkenal memiliki tenaga besar itu, kini ditunggangi pembalap dengan gaya balap agresif yang berani mengambil risiko. Tidak butuh waktu lama bagi Marquez untuk menaklukkan motor buas tersebut. Desmosedici GP24 adalah motor yang sangat kuat. Butuh keberanian untuk menaklukkannya. Tapi saya suka tantangan ini. Setiap balapan, saya merasa semakin nyaman dengan motor ini, ujar Marquez. Kemenangan ini juga menegaskan bahwa Marquez adalah pembalap yang mampu membuat perbedaan, meskipun menggunakan motor yang sama dengan rival-rivalnya. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin memperketat persaingan di klasemen MotoGP 2025. Sprint race di Thailand menjadi sinyal kuat bahwa Marquez siap merebut gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya, dan menjadi pembalap pertama yang membawa Ducati meraih gelar juara dunia, dengan pembalap berbeda sejak era Casey Stoner. Target saya adalah juara. Kami sudah bekerja sangat keras, dan kemenangan ini adalah langkah pertama, ujar Marquez penuh percaya diri. Bos Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya melihat performa para pembalapnya. Meski persaingan internal semakin panas, Ducati yakin bahwa kehadiran Marquez akan membawa tim ke level yang lebih tinggi. Kami sangat bangga dengan Marc. Dia adalah pembalap yang membawa mentalitas juara ke dalam tim ini. Kami yakin musim ini akan menjadi musim terbaik dalam sejarah Ducati, ujar Domenicali. Kemenangan di sprint race MotoGP Thailand 2025 menjadi bukti bahwa Marc Marquez telah kembali ke performa terbaiknya. Dengan kombinasi motor terbaik, tim terbaik, dan mentalitas juara, bukan tidak mungkin musim ini akan menjadi awal dari era baru Marc Marquez bersama Ducati. Semua mata kini tertuju pada balapan utama Minggu, 2 Maret 2025. Jika Marquez mampu meraih kemenangan di race utama, maka sinyal kebangkitan The Baby Alien semakin nyata. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tapi Marc Marquez sudah menunjukkan bahwa dirinya siap merebut kembali tahta sebagai Raja MotoGP.
in time, I'm fading fast.